wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini sampai 8 sesi ke depan, kita akan membicarakan topik anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN ya biasanya. Nah, untuk sesi ke-27 ini, kita membahas subtopik postur APBN. Apa sih yang dimaksud dengan postur? Ya, dalam bahasa sehari-hari kan postur itu ya perawakan kan gitu toh. Orang itu postur tubuhnya tinggi besar atau orang itu postur tubuhnya krempeng, itu kan namanya perawakan kan. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah gambaran umum. Nah, ketika disebut postur APBN, apa perawakan APBN? Nah, disebut tahunnya, tahun itu, tahun berapa. Jadi kira-kira postur APBN 2021 itu adalah perawakan atau gambaran umum APBN 2021. Nah, sebagaimana juga dalam bahasa sehari-hari, ketika kita menyebut perawakan seseorang, ya kadang kita menggambarkannya dengan hanya 2 atau 3 ciri. Atau misalnya dia tadi besar, tinggi, atau ditambah lagi informasi lain tegap gitu. Bisa juga kita memberi gambaran yang lebih rinci tentang orang tersebut. Sama dengan postur APBN, bisa dia bersifat gambaran dengan 2-3 ciri saja dari APBN, bisa agak lebih detail. Nah, istilah ini dikenalkan sendiri oleh pemerintah ya. Jadi dikenalkan sendiri oleh pemerintah dalam dokumen resminya dan dalam berbagai sosialisasi kebijakannya hingga sekarang. Nah, karena itu lalu kita bisa melihat kebiasaan pemerintah di dalam dokumennya dan dalam pembicaraannya yang dia maksud postur itu adalah tentang apa saja. Jadi saya ulangi ya, postur itu berarti kan gambaran atau perawakan APBN, berarti tentang apa saja. Nah, karena dia berupa besaran, nah besarannya itu tahun yang bersangkutan. Nah, ada 5 yang biasa disebut menggambarkan postur. Jadi ada 5 hal yang dianggap menggambarkan perawakan APBN pada suatu tahun. Yang pertama adalah gambaran tentang pendapatan, berarti yang namanya perawakan kan tadi seperti sehari-hari hanya bersifat umum ya. Lalu belanja, lalu keseimbangan primer, lalu keempatnya surplus atau defisitkah, kemudian kelima pembiayaan anggaran. Pembiayaan itu bagaimana mengatasi surplus, mengatasi defisit kalau dia defisit, kalau dia surplus, digunakan untuk apa surplus tersebut. Nah, dapatlah kita yang kiri itu untuk gambaran tahun 2022, tapi jangan lupa ya, 2022 ini masih R. Jadi rancangan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi rencananya rencana, karena kalau sudah ditetapkan pun APBN 2022 itu kan rencana, dilaksanakannya nanti kok 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Sekarang ini yang dikotaki merah itu oleh Pak Sabto itu adalah rancangan. Nanti kalau bisa ditetapkan menjadi APBN, berarti ditetapkan sebagai rencana. Disebut rancangan karena masih dibahas oleh DPR atas naskah, atas angka-angka, atas dasar pemikiran yang diajukan oleh pemerintah dalam yang disebut nota keuangan. Jadi ada angka-angka, angka-angkanya yang paling mendasar adalah yang 5 soal ini. 5 ini terdiri dari rinci, rincinya terdiri dari sub-rinci, sub-rincinya dari sub-sub-rinci. Kemudian tuh angka-angka itu kenapa begitu? Kan ada argumennya. Argumennya terkait dengan angka-angka tahun-tahun sebelumnya, argumennya terkait dengan rencana apa saja yang akan dikerjakan, terkait dengan tantangan apa saja menurut pemerintah yang akan dihadapi pada tahun 2022. Jadi yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan proyeksi apa yang akan terjadi, lalu kebijakan apa yang dipilih. Itu melandasi angka. Nah, melandasi angka. Perencanaan jadinya pada dasarnya APBN. Ketika R itu masih rancangan. Nanti ketika disepakati oleh DPR, dia berubah menjadi undang-undang, jadi APBN. Jadi tahun 2022, pemerintah mengajukan target pendapatan negara. Artinya diharapkan pendapatan negara tahun 2022 nanti loh ya,
Saya ulangi sekali lagi, nanti 1 Januari sampai 30 Desember itu 1.840,66 triliun. Itu satuannya triliun ya. Sementara belanjanya direncanakan 2.708,67 triliun. Nah, yang C, keseimbangan primer, tidak kita bahas pada sesi ini, biar nggak pusing. Nah, dengan pendapatan yang lebih kecil dari belanja tersebut, dialami defisit. Defisit itu bahasa sehari-harinya apa ya? Tombok ya. Kuranglah duitnya. Belanjanya mau 2.708, sementara pendapatannya 1.840, maka defisitlah 868 triliun. Anda kurung itu di dalam dokumen-dokumen resmi negara itu atau dokumen APBN itu artinya minus ya. Jadi defisit kurang segitu. Nah, maka pemerintah mengusulkan juga cara untuk mencari kekurangannya itu bagaimana? Ya otomatis yang dicari adalah sebesar itu 868 triliun, namanya pembiayaan anggaran. Jadi pendapatan, belanja. Nah, dengan pendapatan dan belanja itu surplus atau defisit. Kebetulan defisit. Nah, kalau defisit berarti harus dicarikan cara untuk mengatasinya, namanya pembiayaan. Nah, yang kanan adalah penampilan resminya. Di dalam tabel kanan itu penampilan resmi di dalam dokumen tadi, dokumen nota keuangan dan RAPBN. Jadi dokumen kurang lebih 460-an halaman, 468 halaman yang diajukan pemerintah sebagai dasar pemikiran, di dalamnya ada ini. Nah, biasanya juga dalam konferensi pers oleh Menteri Keuangan, dan nanti juga kalau sudah diketok menjadi APBN, ya yang dimaksud postur itu adalah seperti ini. Jadi ibaratnya mau menggambarkan APBN 2022 atau APBN tahun kapanpun, dengan cara yang digambarkan adalah 5 aspek itu. Bedanya dengan yang tadi saya jelaskan, ini sudah ada sedikit lagi rinciannya. Nah, yang pendapatan negara dirinci menjadi 2. Nah, yang tadi ya, pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Nah, lalu yang pendapatan negara dirinci lagi menjadi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak. Nah, begitu juga dengan belanja negara, dirinci menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, lalu belanja pemerintah pusat dirinci lagi menjadi belanja KL. Kalau ada kata-kata KL di semua narasi, dokumen, kebijakan pemerintah itu maksudnya kementerian garis miring lembaga, kementerian atau lembaga. Ya, kementerian misalnya kementerian SDM, kementerian kesehatan. Kalau lembaga ya DPR, MPR, Badan Pusat Statistik itu lembaga kan. Nah, belanja non KL ya belanja yang tidak melalui kementerian lembaga, tetapi melalui bendahara umum negara, yaitu Menteri Keuangan. Kelewatan saja, maksudnya kelewatan itu dilewati ya. Bendahara lah. Nah, Menteri Keuangan itu memiliki 2 fungsi dia dalam konteks APBN. Sebagai Menteri Keuangan, berarti dia Kementerian Keuangan, tetapi sebagai pelaksana dari belanja non-KL, non-kementerian lembaga, dia yang melaksanakan. Contoh belanja non-KL itu ya membayar bunga utang, kan bunga utang bukan dibayar oleh masing-masing kementerian lembaga, tapi oleh negara. Nah, begitu juga lalu transfer ke daerah dan dana desa ya terdiri dari 2 kan, transfer ke daerah dan dana desa. Nanti masing-masing ini ada rinciannya ya. Jadi tadi misalnya tadi belanja KL ada rinciannya 89 kementerian dan lembaga saat ini. Ya sesuai era pemerintahan itu kadang 86, pernah 83, sekarang ini 89 kementerian dan lembaga. Belanja non KL terdiri dari apa saja nanti kita jelaskan di sesi ketiga dari topik ini, subtopik ini. Begitu juga dengan di atas, tadi pendapatan perpajakan yang di atas A1 bagian 1. Apa saja perpajakan itu? Lalu apa saja yang bukan pajak? Nah, maka postur itu belum menyebut rinciannya, hanya menampilkan ya seperti ini. Nah, dengan begitu lalu terjadi defisit, jadi sama dengan angka sebelah kirinya. Bedanya adalah yang di tabel ini menunjukkan rincian. Kemudian yang 2022-nya persis sama dengan kolom yang paling kanan. 2022 RAPBN. Kolom paling kanan itu angkanya sama dengan yang berarsir biru muda itu. Nah, sementara yang 2021
sedang berjalan. Nah, kalau yang R ini kan baru diajukan untuk ditetapkan menjadi APBN, untuk ditetapkan menjadi rencana. Jadi R-nya bukan rencana ya, tapi rancangan. Jadi rencananya rencana kan, kalau sudah ditetapkan jadi rencana. Sedangkan 2021 yang sudah berjalan ini ada rencananya. Rencananya ditetapkan tahun lalu di bulan Oktober, pembahasannya sampai akhir September. Kalau saya tidak salah undang-undangnya ditetapkan bulan November, Oktober akhir. Nah, dilaksanakannya dari 1 Januari sampai nanti 31 Desember. Berarti ini baru berjalan sampai Oktober ya. Nah, jadi masih ada 4 bulan lagi. Nah, APBN-nya yang ketiga itu, kolom ketiga itu ditetapkan tahun lalu. APBN persis seperti nanti akan ditetapkan APBN sekarang. Setelah berjalan, nah berjalan 6 bulan sampai dengan bulan akhir Juni, 30 Juni. Jadi sudah lewat ya, sudah lewat. Nah, pemerintah memiliki perakiraan. Biasa kan kalau saudara-saudara memiliki sebuah proyek, rencana berjalan atau pendapatan Anda dalam setahun, ketika sudah berjalan 6 bulan, bisa memperkirakan nanti sampai akhirnya berapa sih? Nah, disebut outlook. Ini pola baru ya, hanya dikenal beberapa tahun terakhir ini, kira-kira 4 atau 5 tahun terakhir. Ya boleh, karena berarti kan outlook ini adalah perakiraan realisasi oleh pemerintah sendiri, bukan oleh saya. Karena ini dokumen. Dokumen ini diajukan kemarin, Agustus, 16 Agustus setelah pidato itu. Dengan maksud, alasan kenapa RAPBN 2022 itu begitu adalah karena salah satunya adalah perkiraan realisasi 2021. Belum tentu nanti realisasinya persis seperti ini. Ini perkiraan pemerintah. Makanya kita ambil contoh sedikit berbeda, misalnya pendapatan negara. Ketika ditetapkan setahun yang lalu, itu ditargetkan 1.743,6 triliun. Sampai 30 Juni yang lalu, pemerintah, ini nggak bisa tercapai sepenuhnya, hampirlah. Nah, diperkirakan nanti realisasinya 1.735,7 triliun. Nah, nanti realisasi persisnya seperti apa ya, nunggu sampai selesai akhir tahun. Nah, selesai pencatatan. Itu maksudnya outlook. Itu ya, namanya postur ya. Jadi postur adalah perawakan atau gambaran umum tentang APBN pada suatu tahun. Cara menggambarkannya adalah dengan 5 komponennya. 5 komponennya. Tapi yang baru saya jelaskan adalah 3 saja. Karena nanti yang lain akan jelas sendirinya pada sesi-sesi berikutnya. Jadi kalau orang bicara postur, yaitu postur sangat ringkas yang hijau itu, postur ringkas yang kanan. Nanti postur yang lebih detail juga ada. Sebagaimana tadi saya katakan, kalau kita menggambarkan seseorang, itu perawakannya seperti apa, ya kita bisa hanya menggambarkan dengan beberapa unsur, bisa lebih detail. Nah, mari kita lihat berikutnya untuk menunjukkan bahwa postur ini macam-macam jadinya. Tadi aja kan dari uraian data saya Anda sudah melihat ada 3 toh. Ada APBN, ada outlook, ada RAPBN kan. Nah, tetapi bagusnya kita klasifikasikan menjadi 3. Pada dasarnya versi postur APBN berarti versi pada 1 tahun ya. Jadi sebutlah 2021 kah, 2020 kah, tentu 2022 belum ada realisasi. Nah, yang paling gampang ya 2020 kan berarti sudah dilewati kan. Itu ada versi berarti ya versi dari RAPBN, dari APBN tahun 2020 ketika dia masih rancangan. Nah, sebagaimana sekarang itu RAPBN 2022. Ada versi yang sudah menjadi APBN, sudah ditetapkan 2A ya APBN. Nah, ketika perjalanan di keterangannya itu Pak Sabto, 2A APBN. Nah, lalu di dalam perjalanannya, ini contoh 2020 saja, kan ada RAPBN 2020 ditetapkan akhir tahun 2019. Lalu ketika berjalan ada pandemi. Nah, bulan April dilakukanlah APBN perubahan. Disebutnya tidak APBN perubahan, disebutnya Perpres. Tapi yang resmi biasanya jika tidak pandemi juga diperbolehkan menurut undang-undang disebut APBN perubahan. Lalu ketika di perjalanannya kemarin di bulan-bulan September, Oktober 2020 ya belum selesai waktu itu, ada versi outlook pada waktu itu. Nah, ketika lewat sampai 31 Desember ada postur APBN realisasi yang nomor 3 kan. Nah, pada pertengahan atau awal Januari setiap tahun, pemerintah mengumumkan realisasi sementara
dari tahun yang dilewati. Kemudian dalam 2-3 bulan pemerintah menyusun laporan, disebut laporan keuangan pemerintah pusat. Di dalam LKPP itu ada postur. Nah, unaudited ketika dia belum diperiksa oleh BPK. Nah, setelah diperiksa BPK ada perbaikan-perbaikan, disebut LKPP audited. Tapi tepatnya sebetulnya unaudited itu beda dengan B, karena A itu ketika pertengahan Januari, lalu masuk berbagai catatan, pemerintah memiliki catatan definitif di akhir Maret. Nah, itu yang dimintakan untuk diperiksa oleh BPK. Biasanya LKPP unaudited dengan LKPP audited itu tidak banyak selisih selama laporannya tidak bermasalah. Berapa versi itu sudah? Itu ya, versi-versi itu didapat ketika kita paham alurnya, alur pembahasan APBN seperti gambar yang kanan. Gambar kanan itu saya ambilkan dari buku referensinya Kementerian Keuangan ya. Jadi tahap pertama dari suatu APBN adalah perencanaan dan penganggaran APBN. Januari, Juli, setahun sebelumnya. Nah, jangan salah ya. Jadi ketika 2022 ini, sekarang ini adalah pada tahap perencanaan dan penganggaran APBN sudah dilalui. Lalu bulan Agustus diajukan. Nah, jadi nomor 1 kuning itu menghasilkan RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dibahaslah di nomor 2 itu, sekarang sedang berlangsung. Nanti diputuskan menjadi APBN, yang merah itu. Sekarang ini pembahasan. Kenapa menjadi ada Januari, Juli, Agustus, Oktober, akhir Oktober itu adalah kelaziman dan batas-batas yang diberikan oleh aturan. Bisa saja sebelum akhir Oktober, misalnya akhir September ini, dan ada kemungkinan menurut perkiraan ya tidak sampai akhir Oktober ini sudah selesai sebenarnya pembicaraan, tinggal teknis-teknis saja. Nah, ditetapkan APBN, ditetapkan dalam konteks sudah disetujui DPR. Undang-undangnya bisa molor sampai November. Kemudian 1 Januari tahun nanti 2022 dilaksanakan Januari sampai Desember. Setelah dilaksanakan, dilaporkan, dicatat, dan dilaporkan. Sebenarnya catatan tentu saja sambil berjalan. Catatan yang lengkap disebut laporan keuangan pemerintah pusat. Dilaporkan kepada DPR sebenarnya. Karena kan tadi undang-undangnya kan ditetapkan bersama DPR. Hanya saja menurut perintah undang-undang, sebelum disampaikan kepada DPR, harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Diperiksa, diaudit, diberi komentar oleh BPK. Nah, itulah siklus dari APBN. Maka ketika ini berjalan, nah jangan lupa ya, ada pemeriksaan itu nomor 9. Jangan lupa, ketika ini RAPBN 2022 sedang memasuki tahap 2 menuju ke 3, yang 2021 sudah pada tahap 4. Ya enggak? Kan bertemu kan dia. Jadi saya ulangi, APBN 2022 sudah masuk tahap 2, hampir 3. Sementara APBN 2021 yang sedang berjalan sudah pada tahap 4, sedang dilaksanakan. Nah, gitu ya, berimpit. Bahkan saya bisa tambahkan kalau lebih rumit, baru saja ditetapkan, belum lama, baru 2 minggu yang lalu, adalah hasil pemeriksaan laporan 2020. Jadi sudah diperiksa, sudah diaudit, tetapi DPR kan perlu bersidang untuk menerima atau tidak baru. Jadi ya irisan lah, tapi itu nanti tema tersendiri di sesi ke-8 dari subtopik. Mudah-mudahan dipahami ya. Maka pada siklus yang demikian mengakibatkan postur bisa mengalami perubahan dengan berbagai versi. Jadi versi postur APBN pada tahun tertentu sangat mungkin memiliki berapa itu? 1, 2, 3, 4, bisa memiliki 7 versi. Tapi tidak selalu, bisa saja yang 2B tidak ada. Ini 2022 ini sampai sekarang tidak ada kan? Maaf, 2021 tidak ada APBN perubahannya. Bisa tidak ada, karena tidak wajib. Yang outlook-nya ada. Realisasi sementara nanti Januari, pertengahan atau awal Januari 2022. Lalu nanti Maret, ada LKPPN audited, tapi LKPPN audited ini tidak publish ke publik ya. Tapi biasanya kalau pengamat seperti saya, dapatlah bocoran. Nanti ada LKPP audited setelah diperiksa oleh BPK, itu diumumkan kepada itu ya. Nah, mari kita lihat kembali lagi ke postur dengan beberapa versi itu untuk tahun-tahun yang sudah berjalan. Nah, yang paling kanan RAPBN 2022 sama dengan pembicaraan kita di atas tadi. Yang paling kanan ya, itu sama. Nah, yang 2021 kiri juga tadi ada di tabel berikut kan.
APBN 2021 juga ada tadi 3, tapi saya perpanjang ke 2019 untuk memperlihatkan saja bahwa di tahun 2020 misalnya, di kolom yang kedua Pak Sabto, itu kan ada yang bersifat APBN. Nah, waktu APBN 2020 ditetapkan akhir tahun 2019, nggak menyangka ada pandemi, rencananya begitu. Ketika ada pandemi, dilakukanlah perubahan 2 kali. Perpres nomor 54 tahun 2020 yang bulan April, lalu ada Perpres nomor 72 2020 di bulan Juli ya. Nah, itu yang ditaruh itu adalah Perpres 72-nya. Maka yang berfungsi sebagai APBN yang versi paling akhir. Jadi versi perubahan itu dianggap APBN paling akhir 2020. Ini saya taruh hanya untuk keperluan kita studi. Tapi secara legal yang berlaku adalah Perpres 72. Nah, realisasinya ada itu gambarnya. Nah, meskipun pendapatan ditargetkan 1.699,95 misalnya, hasilnya 1.647 dan seterusnya. Nah, hanya saya tambahkan tadi kan kita sudah kenal dengan 5, tapi tidak kita jelaskan yang keseimbangan primer. Kita jelaskan yang E, pembiayaan anggaran. Nah, dengan ketika dia berupa rencana, kita sudah mengetahui bahwa postur itu ada angka pendapatannya, ada angka belanjanya, sehingga bisa dilihat dia defisit berapa. Kebetulan ini selalu defisit. Nah, ketika direncanakan, itu pastilah defisit itu akan sama dengan pembiayaan anggaran dengan tanda yang berbeda. Kenapa? Karena maksudnya pembiayaan itu adalah defisit kamu berapa, defisit APBN berapa, dicarikan cara mengatasinya, membiayainya. Nah, mari lihat itu 2020-21 misalnya yang kolom ketiga terakhir itu kan min 1.006,38 triliun rencananya. Ya kan? Maka dicarikan untuk mengatasinya 1.006,38. Jadi tandanya berbeda, minus dengan positif. Nah, ketika berjalan ini tadi masih juga sama. Cuma ternyata tidak butuh, defisitnya tidak sebesar 1.006. Pemerintah yakin bisa menurunkan menjadi 961. Nah, maka dicarikan pembiayaannya 961. Begitu juga dengan 2022, itu kan sama. Sementara dibicarakan ini, rencananya defisit 868, defisit berarti kurangnya akan dicarikan untuk mengatasinya 868. Nah, hanya saja ketika dia direalisasikan, angkanya jadi tidak sama. Mengapa? Ketika dalam rencana kita, misalnya sebutlah di tahun 2021 ini butuhnya 1.006 itu tepatnya ya, lalu pemerintah kemudian berusaha menyediakan, mencari utangan misalnya dengan agar itu bisa tertutupi, ternyata nanti dalam realisasinya, dan itu lebih sering terjadi, kebanyakan yang disediakan. Maka angka pembiayaan anggaran tidak sama dengan angka defisit. Untuk memberi ilustrasi keluarga, jadi ketika kita mengira bulan depan itu kita pendapatannya 10 juta, sementara kita ada rencana ini itu yang tidak bisa dikurangi lagi, lalu kita akan menduga akan berencana 11 juta, maka karena ini urusan misalnya sekolah anak dan sebagainya, kita ngutang duluan. Maka kita menyediakan duit, kita utang 1 juta, karena hasil kita misalnya 10. 11 kan kita, ternyata setelah perjalanannya kita tidak sampai 11 juta, hanya 10 juta 500 misalnya. Yang begitu itu pada dasarnya. Karena itu ketika dia berupa realisasi, nah contoh realisasi 2020 itu, yang tengah-tengah itu. Pembiayaannya itu, nah 2020 itu ketika dalam rencana sama, pembiayaan dengan defisit, kecuali tandanya beda ya. Tapi ketika realisasi persis yang di tengah-tengah, 947, nah rencananya ternyata hanya defisit 947. Tapi terlanjur pembiayaannya bahkan lebih daripada rencana. Ya, wajar lah, 2020 itu ada kekhawatiran pengeluaran-pengeluaran tidak terduga, mau ini mau itu, disediakan dulu duitnya kan, mau vaksin segala, salah satunya 2020 yang lalu ya. Ternyata akhirnya 1.190 lebih besar. Nah, ini kunci, ini salah satu kunci postur dalam rencana. Defisit selalu sama dengan pembiayaan anggaran dengan tanda terbalik. Jadi pasti defisit tandanya negatif, pembiayaan tandanya positif. Tetapi ketika dia direalisasikan, dia menjadi tidak sama. Ya bisa sama, tapi hampir tidak pernah terjadi. Kecenderungannya adalah pembiayaan lebih besar. Sederhananya,
duit yang disediakan untuk membiayai kekurangan itu kelebihan. Nah, hanya saja kita perlu tahu pembiayaan terbesar saat ini selama belasan tahun terakhir adalah dari utang. Jadi ibaratnya utangnya kebanyakan. Nah, banyak orang yang nyala-nyalain kok utangnya kebanyakan. Ya tidak sepenuhnya salah juga pemerintah. Tidak sepenuhnya itu ya nanti bisa kritik ya kalau yang sudah lebih skill-nya lebih tinggi tahulah efisiensi utang. Tapi secara teoritis tidak salah. Karena kan mau dipakai ya harus ada dananya duluan, nggak bisa nunggu. Karena ini pengelolaan keuangan, namanya pencari utangnya lebih dulu. Tetapi kok terus-menerus misalnya, terus-menerus sepanjang tahun. Nah, maka ada di dalam pembiayaan anggaran itu disebut dengan item pembiayaan utang yang paling bawah. Tidak akan saya jelaskan sekarang. Untuk paham saja bahwa ada pembiayaan utang sebagai bagian dari E, dari postur E. Itu nanti sesi keberapa akan kita bahas sendiri. Yang penting mulai mudah-mudahan kawan-kawan, saudara-saudara yang belajar bersama saya ini bisa paham ya. Yang disebut postur itu ya 5 hal itu dengan tadi antara lain yang mungkin memerlukan dahi sedikit berpikir itu adalah terkait dengan defisit dan pembiayaan. Jadi agak beda ya, nanti kita kurang sekian, nunggu kurangnya dulu baru kita cari utangan. Tidak bisa kan, pengelolaan utang negara, pengelolaan keuangan negara itu kan ada bayar pegawai, ada beli barang, ada persiapan barang tidak terduga, biaya tidak terduga, sehingga ya cenderungnya front loading dalam SPN artinya ngutang duluan. Begitu ya, nanti kita bahas secara lebih rinci soal itu. Nah baik, mari kita lihat kalau ini kan dari saya, grafik dari saya. Mohon maaf kembali ke slide tadi. Kalau misalnya kita mau yang tadi itu menganalisis, ya contoh analisisnya di atas. Nah, misalnya kita bisa melihat dalam postur APBN 2020 itu realisasinya dengan 2020 bagaimana, lalu 2021 dibandingkan dengan 2020 bagaimana, lalu sekarang naik berapa. Nah, itu contoh saja. Contoh, nanti dipelajari sendiri. Saudara-saudara bisa punya kesan sendiri, orang ini asal tahu lebih besar lebih kecil, bisa menghitung persentase kan. Kalau 1000 dari 900 tuh naiknya 100, kalau persentasinya 100 dibagi 900, asal itu saja. Nah, ini cara saya menyajikan dengan mengolah dari data Kementerian Keuangan. Jadi Anda tidak bisa dapat persis seperti ini. Sajiannya loh ya, angkanya dari Kementerian Keuangan, tapi sajiannya tidak begini. Nah, sajian resmi dari pemerintah di slide berikut, sajiannya. Nah, sajiannya begini ya, angkanya mungkin agak sulit kelihatan, tapi sama dengan kotak saya tadi, cuma saya berhenti di 2019 kan, dan ada rincian dari 2020. Nah, Anda kan bisa melihat nanti. Ini saya potong, salin potong, copy paste dari nota keuangan dan RAPBN 2020 yang 460-an halaman tadi. Di bagian lampiran ada ini. Nah, dari rinciannya, disorot rinciannya itu kan sama tuh, pendapatan negara terdiri dari pendapatan dalam negeri, penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan bukan pajak, nah belanja negara dan seterusnya. Angkanya di kolom-kolom belakang, di sampingnya. Ya maaf, ada pembiayaan anggaran tuh udah mulai dirinci itu. Nah, tadi kan yang transfer ke daerah sudah ada rincian tuh, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan. Lalu ada dana desa. Ini akan mendapatkan porsi tersendiri di subtopik ya, jadi jangan ditanyakan. Sekarang kita kan belajar postur nih perawakan baru. Nanti tentang pendapatan, tentang belanja, tentang transfer ke daerah dan dana desa, tentang pembiayaan, ada sesinya tersendiri. Nah, mari turun sedikit ke pembiayaan itu di bagian bawahnya grafik ini. Nah, pembiayaan tadi yang kita cuma satu tadi, rinciannya ada pembiayaan utang, sudah kita kasih contoh di depan tadi, ada pembiayaan investasi, dan seterusnya. Itu juga akan dibahas. Nah, kasih sorotan seluruh tabel, nah itu ada angka 2017, 2018, 2019, 2020, 17 itu sudah realisasi, 18 sudah realisasi, 19 sudah realisasi, 2020 sudah realisasi, bahkan realisasinya sudah diaudit oleh BPK. Nah, kolom kedua terakhir itu adalah outlook, berarti perakhiran. Kolom kedua kanan itu adalah perakhiran pemerintah tentang yang akan berjalan di 2021. Tadi di atas sudah ada ringkesannya, yang ini lebih rincinya. Nah, di 2022 juga ini posturnya lebih rinci lagi. Ini disebut, biasanya bukan disebut postur, kalau Anda dapat grafiknya disebut ringkasan APBN 2017 sampai 2022. Tapi bisa saja lah disebut postur. Itu ya namanya postur ya.
Maka kita lalu bisa melakukan analisis umum, tidak harus menjadi ekonom ya, tidak harus menjadi ahli fiskal, asal rajin saja dan diutamakan bisa tahu program Excel lah ya. Saya ini belajar Excel saja sudah umur tua ya, karena waktu saya kuliah belum ada. Nah, di slide berikut, Mbak Sabto. Ya, kita bisa membuat dari tahun 2000. Nah, itu tadi kan kita belajar baru ada 2022, 21, 20, tadi bahkan baru ada 2017. Kita bisa membuat dari tahun 2000. Kita ambil saja dua postur yang paling utama, pendapatan dan belanja, maaf, tiga ya. Pendapatan, belanja, surplus, atau defisit. Kebetulan saja di tahun 2000 ini sampai sekarang selalu defisit. Tapi itu tidak merubah judul harus surplus garis miring defisit. Siapa tahu nanti surplus, karena kita dahulu pernah surplus. Di era Soeharto 2 atau 3 kali pernah surplus. Jadi tetap secara teknis akuntansi surplus garis miring defisit, bahwa faktanya dia adalah defisit. Nah, itu kalau itu gambar, tidak saya kasih angka, tapi kalau Anda cek ulang itu 2022, 21, 20, 19, 18, 17 sama angkanya dengan yang di atas tadi. Khusus pendapatan, belanja, dan defisit. Nah, yang belanja orange, yang pendapatan biru. Nah, perhatikan, kita memang sejak tahun 2000 sampai sekarang, berarti sudah 20 tahun direalisasikan, 21 tengah direalisasikan, 2022 baru direncanakan. Belanjanya lebih besar dari pendapatannya. Apalagi yang menarik, nah selisih dari keduanya disebut defisit kan. Nah, itu garis yang hijau itu, garis hijau itu defisit. Nah, ini apa namanya? Tambah banyak defisitnya. Artinya sederhana banget kan, laju pendapatan negara cenderung sedikit lebih lambat dari belanja negara. Ya sedikit, tapi kalau dari tahun ke tahun kan makin besar selisihnya. Kurang lebih begitu ya. Jadi kita memang belanjanya lebih besar dari pendapatannya, dan makin lama makin cenderung begitu. Nah, kalau ada yang bertanya dengan begitu, kita kan selalu kekurangan duit. Dengan kekurangan semacam itu ya kita selalu hutang. Nah, kalau pendapatan lebih sedikit dari belanja, itu maka utang yang sudah terjadi sebelumnya pasti dibayar dengan utang baru kan. Jadi kalau saudara-saudara penghasilannya 10 juta, belanjanya 11 juta setiap bulan, kan tidak mungkin Anda bisa bayar nyicil utang lagi dengan pendapatan habis kok. Maka kalau ada orang bilang era Presiden Jokowi adalah gali lubang tutup lubang, ya itu keliru. Gali lubang tutup lubang sejak tahun 2000. Tinggal menggali lubangnya lebih dalam atau tidak, atau lebih lebar. Itu diskusi dengan angka. Tapi tidak bisa, bahwa ini faktanya kita memang adalah negara yang, pemerintah yang selalu defisit, dan berarti selalu berutang dengan membayar utang dengan utang baru. Itu sudah lama. Itu ya. Nah, mari kita lihat kecenderungan masing-masing, kecenderungan yang itu apa tadi, biru ya, pendapatan bagaimana supaya kita paham. Nah, kasih lagi angka. Jadi yang apa namanya, slide sebelumnya tadi saya pindah saja ke sini, batang birunya sama. Cuma kebetulan yang ujung 21 dengan 22 saya kasih batang kuning dengan hijau. Sebenarnya itu biru juga, cuma untuk membedain aja bahwa itu masih dalam perjalanan. Yang kuning masih sedang dilaksanakan, yang hijau masih dalam pembicaraan. Maka kita bisa menghitung batangnya sama ya dengan sebelumnya. Dari tahun ke tahun itu naiknya berapa persen atas tahun sebelumnya. Tentu angka ini juga tidak sepenuhnya mencerminkan ya. Kadang kan kalau naik turunnya bagaimana, tapi bagus untuk kita menganalisis. Maka didapatlah, kalau Anda klik itu presentasi semua, garis orange itu menunjukkan presentasi dengan skala kanan, presentasi atas tahun sebelumnya. Jangan heran ya, 2021 naiknya tinggi, ini perlu dulu. Termasuk dengan grafik-grafik sebelumnya dan tadi. 2000 itu adalah tahun transisi, jadi anggaran APBN 2000 itu dari 1 April sampai 31 Desember. Ingat, zaman Soeharto makanya kan 1 April sampai 31 Maret, sehingga tahun 2000 itu terbagi dua, sebagiannya ikut di tahun 99-2000. Jadi maka kesannya kan naiknya seolah-olah, karena itu cuma 9 bulan. Karena itu yang dianalisis mulai 2002 saja, jangan 2001 membingungkan, tapi saya taruh saja lah biar. Maka kita bisa lihat selama 2001 sampai 2004, 2005 sampai 2009 dan seterusnya selama 5 tahun masing-masing. Nah,
kecuali yang 2001 itu sebenarnya nggak tepat ya, karena ada tahun 2000-nya, itu berapa rata-rata per tahunnya. Karena setiap tahun ada yang naiknya 20%, ada yang naiknya 5%, itu ada yang lebih dari 30 kan di tahun 2008 itu naiknya. Pendapatan ya, ini pendapatan. Saya ulangi, ini pendapatan, postur pendapatan negara. Nah, kita bisa buat rata-rata bahwa memang ada kecenderungan laju kenaikan pendapatan sedikit menurun. Jadi 2005 sampai 2015 naik rata-rata per tahun 17,56, 2010 turun 12,94. Sebelum pandemi itu laju kenaikannya hanya 4,49. Dan pada saat pandemi yang paling kanan ketiga minus 15,96. Jadi biasanya kita nggak minus juga, kecuali 2009 kita pernah minus sebetulnya. Jadi ada resesi di 2009 itu. Tapi ini lebih dahsyat, 15,96. 2021 yang berjalan ini naik. Nah, masih direncanakan akan naik lagi 2022. Targetnya ya. Targetnya naik 6%. Nah, bagaimana dengan belanja? Ini kan kita bicara postur, kan bicara perawakan umum. Ya toh? Di slide. Bagaimana dengan belanja? Ya, belanja bisa dengan cara yang sama kita buat. Nah, itu belanja ya. Saya ringkas saja. Nanti kalau Anda bandingkan masing-masing yang saya kasih tanda panah itu, 2005, 2009, 2010, 2014, dan seterusnya, Anda bandingkan dengan slide sebelumnya tadi, selisih sedikit. Jadi ketika 2005-2019 di belanja ini 17,79, pendapatan hanya 17,56. Era Pak SBY 1 loh ya. Jadi belanja naik lebih cepat sedikit dibandingkan pendapatan. Jadi ini sudah gejala ya. Nah, 2010 misalnya ketika itu kenaikannya 13,79%, rata-rata per tahunnya ya, itu pendapatan cuma 12,94. Nah, di era Presiden Jokowi ini juga sama. Jadi ketika pendapatan hanya naik 4,49%, meskipun ada tax amnesty di 2016 dan berlanjut 2017, hasilnya sempat dirasakan sampai 2018, tetapi belanjanya pendapatannya hanya 4,49, sementara belanjanya itu 5,47. Nah, jangan kata lagi ketika ada pandemi kan, ketika ada pandemi belanjanya naik, pendapatannya turun. Nah, seperti itu ya. Nah, maka ketika demikian kita bisa menggambar pendapatan dan belanja, kita gambar tadi defisit. Nah, di slide berikut defisit. Nah, yang biru ini sama dengan di slide awal tadi, nominal yang garis hijau di awal. Silahkan dicek nominalnya. Tapi di sini berupa batang, lalu satuannya menjadi lebih kelihatan kecil karena pakai triliun biasa kan, yang di atas pakai triliun yang hanya sampai 100, 200 di atas itu kan ribuan. Nah, tetapi grafik ini menambahkan informasi baru karena ini biasa dilakukan oleh pemerintah dan memang secara internasional statistik keuangan negara itu memakai ini biasanya salah satu ukurannya, yaitu dibandingkan dengan produk domestik bruto. Jadi yang birunya adalah sama dengan di slide-slide sebelumnya tadi, selisih di antara selisih dari pendapatan dengan belanja lalu dibandingkan dengan produk domestik bruto pada tahun bersangkutan. Nah, sama kan? Kalau tahun 2020 sudah terjadi, 2021 ya belum, PDB belum tahu berapa, APBN-nya juga belum selesai, 2022 juga belum, tetapi keuangan negara kan perlu buat rencana, perlu buat perakiraan, perlu buat outlook, ya tetap harus dilakukan. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah presentasi terhadap PDB itu lebih fluktuatif. Kalau yang birunya cenderung naik terus ya, secara nominal defisit 2000 itu masih tipis tuh. 2002, 2003, 2002 tipis lah, masih di bawah berapa? Di bawah 50 triliun itu. Nah, makin ke sini birunya makin tajam kan, bahkan di tahun 2020 ya, karena dampak pandemi kita defisit 956,3 triliun. Dan di tahun 2021 yang sedang berjalan ini diduga masih defisit 961 triliun. 2022 itu salah saya, bukan 2020 ya. Pak Sabto di paling kanan itu 2022, yaitu belum sempat diganti. 2022 itu masih direncanakan defisit 868 triliun. Lalu dibandingkan dengan PDB pada tahun bersangkutan, saya ulangi ya, nah, yang 2021-2020 baru perakiraan, dugaan. Jadi dua dugaan terhadap pendapatan dan dugaan terhadap PDB.
Sementara sampai 2020 sudah real. Nah, maka kita melihat sebelum pandemi pun ada kecenderungan sekalipun fluktuasi kadang-kadang turun artinya ya, kadang-kadang turun itu namanya fluktuasi. Rasio defisit itu cenderung meningkat 2005, 2009, 2010, 2014 itu rata-rata per tahun ya, bukan selama 5 tahun. 2015, 2019 kelihatan kan 0,8, 1,58 lalu 2,31. Oh itu juga salah tuh minus 2,31 ya yang merah itu. Tentu ada tahun-tahun yang dia mengalami penurunan defisit. Tuh. Nah, maka bisa kita simpulkan untuk postur ini. Karena nanti bagian pendapatan kelihatannya sedikit lebih panjang. Kesimpulannya adalah yang disebut postur tadi terutama sekali adalah pendapatan, belanja, surplus defisit, dan pembiayaan. Nah, sejak tahun 2000 kita selalu defisit. Nominalnya cenderung makin besar. Cenderung itu artinya ada juga kadang turun. Nah, karena apa? Karena laju kenaikan belanja cenderung lebih cepat dari pendapatan. Namun, defisit secara rasio atas produk domestik bruto itu mengalami fluktuasi dengan kecenderungan sedikit meningkat bahkan sebelum pandemi dan meningkat pesat ketika pandemi. Sebetulnya batas Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 nomor 17 tahun 2003 membatasi pemerintah hanya boleh defisit 3% dari PDB. Namun karena adanya pandemi dibuatlah Perpu yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang mengizinkan pemerintah mengelola APBN defisit lebih dari 3% tanpa batas atas. Jadi nggak diberi batasan. Hanya diberi batas waktu. Hanya boleh selama 3 tahun, 2020, 2021, dan 2023. Nah, sudah berlangsung 2 tahun, 20 dan 21 ini hampir berlangsung, lalu nanti 23. Boleh lebih dari 3%. Nah, nanti tahun 2023 harus kembali ke batas 3%. Nah, karena itu kan ibaratnya orang ngerem itu ya harus ada rencana. Tadi saya sudah katakan, ketika direncanakan 2022 ini 4,85 rencana lo ya, nanti realisasinya bisa 5 umpamanya kan. Padahal di tahun berikutnya harus di bawah 3. Itu namanya sederhananya kalau untuk saya itu rem mendadak. Coba dari defisit 6 hampir 6 lagi, 5, lompat ke 3 itu kan nggak gampang. Berarti belanjanya harus drastis. Nah, kalau seandainya saya yang membuat rencana, mestinya karena tahun 2020 sudah 6, tahun 2021 yang berjalan ini tidak boleh lebih dari 5. Kemudian tahun 2022 saya harus merancang di bawah 4, supaya nanti 2023 di bawah 3. Kalau yang membuat APBN saya, tapi kan bukan saya. Nah, kita dapatkan APBN ini tidak melanggar hukum, tapi bolehlah kita memberikan penilaian. Gitu ya, untuk postur mudah-mudahan bisa dipahami, karena ini pemahaman postur ini melandasi 7 sesi berikut, 7 subtopik berikut masih tentang APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.